Bisa kita mulai, Pak. Pak Eko. Ya, Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik teman-teman yang online maupun offline. Hari ini kita masuk sesi yang ke-6 ya, pajak pertambahan nilai, dan bersama kita sudah ada Pak Eko selaku pembicaranya. Apakah sebelum kita mulai, apakah suara saya terdengar jelas bagi teman-teman yang online? Ya, Alhamdulillah jelas. Terima kasih, Elga. Oke, langsung aja kita persilakan kepada Pak Eko untuk membawakan materi. Silakan, Pak. ya. Halo teman-teman semua, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Pak. Jelas ya. Oke, sekarang kita mulai dari sini atau dari situ boleh. Ininya mana nih? Ah, nah. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah pajak pertambahan nilai. Ya, oh ya sebelum ke sana saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eko Susanto. Video, sorry Pak, nggak kelihatan dari rumah Pak. Ah, gimana? Kak, belum dibuka ya? Oh, sorry. Ini, nih. Nah, Nggak kelihatan ganteng ya Pak. sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eko Susanto. Saya menjadi bagian dari pengajar di Mumtaz Brevet gitu ya. Oke, kalau teman-teman sekalian mohon izin apa namanya, pengen tahu juga dari yang offline dulu, offline dari sebelah belakang. Ya, gimana Pak? Nama sama aktivitas saja. Maka Pak, saya Ahmad melalui bahasa Inggris dan Ahmad. Saya sudah kerja Pak. Megang pajak? Sampai saat ini belum sih. Oh, belum. Finance? Belum juga. Oh, belum. Oh, procurement. Berarti ini ya pengadaan ya. Oh, siap. Oke. Apa ya? Bahas pajak pertama nilai ya. Barang. Ahmad Pasaribu. Nah, saya cuma iya, depan sama belakangnya. Depannya Mas Ahmad, siapakah? Nanda. Ah? Oh, jauh. Saya Nanda bisa dipanggil STEM. Ah. STEM itu si temanis, Pak. Oh. Siap, siap. Aktif. STEM itu si temanis ya betul. Ah. Saya karyawan swasta. Karyawan swasta aja. Kalau untuk pajak saya nggak megang pajak, tapi saya in touch sama eh, orang pajak juga. Jadi di tim saya ada orang pajak. Saya bagian GL. CL itu general ledger. Iya, Accounting. accounting. Oke. Itu sih, Pak. Ya, lanjut. Mas. STEM, Ahmad Pasaribu. Halo, nama saya Rahmat Lutus Putranto, biasa dipanggil Lutus. Saya Lutus. Oh, Lutus. Iya. Bukan Tulus ya? Dibalik ya? Saya bekerja. Hah? Bekerja di karyawan apa perusahaan swasta juga. Ketemu pajak nggak? Sedikit-sedikit. Oh, sedikit. Oh, belum banyak ya? Kalau Mas hitam kan? Hitam manis ya? Lebih terang lengkap. Oke, Mas Lutus.
Saya takut salah dari Tulus. Lanjut mbaknya. Bagi yang paling cantik. Saya Naila Putri Kamila, biasa dipanggil Naila. Saat ini masih kuliah Jurusan akuntansi. ketemu pajak. Iya, Udah semester 6. semester 7. Oh, berarti udah tinggal wisuda ya? Masih nyusun skripsi. Oh, masih nulis skripsi. Iya, Oh, masih ini. Mbak Naila tadi. iya, Naila iya. manggilnya. Oke. Belakangnya Mbak Naila terakhir. Ya, perkenalkan nama saya Bagas Nurrahman. Aktivitas sekarang masih mahasiswa juga. Di Jurusan apa jurusan? jurusan akuntansi sama satu Kelas kampus juga. sama Naila ya. Kelas. Nggak beda. Oh, beda. Eh, Ah, kelas. Oke. Oh, yang menyapa yang di Zoom. Oh, ada satu lagi nih. Satu lagi boleh. Tapi kayaknya nanti dulu, duduk dulu. Sama sarapan ya. Mas Reza, selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi, Pak. Boleh izin apa aktivitas Mas? Nama saya Reza, Pak. Aktivitas karyawan swasta di perusahaan minyak dan gas bumi plat merah Rusia, Pak. Wis, mantap nih. Berarti di Siberia ya, Pak? Apa, Pak? Ininya Siberia, perusahaan minyak Rusia kan tadi ya? Moskow, Pak. Oh, siap. Ya, ya. Pegang PPh 21, PPh 23, 4 ayat 2, sama PPN Put, Pak. PPN nggak? PPN Put, kita wapu, Pak, wajib pungut. Oh iya, karena KPS ya? Ya, KPC. karena KPS, BUT. Ya, ya. Jadi di atas 10 juta, 030. Itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Reza. Abdullah Azam, Iya, Pak. mau memperkenalkan diri dulu apa udah kenalan? Oh iya, saya Azam. Untuk kegiatan saya karyawan swasta, Pak. Di mana? Konsultan? Oh enggak, di perusahaan apa general supplier. Oh, jelas supplier. Oke, ketemu pajak nggak Mas Azam? Oh Manggilnya enggak, Pak. Abdullah apa Azam? Saya Azam, panggilnya Azam, Pak. Oke, ketemu pajak nggak? Kebetulan enggak, Pak. Enggak ya? Mau belajar pajak aja. Oke, terima kasih. Lanjut, Mbak Rosa. Pagi Mbak Rosa. Oh iya, pagi Pak. Izin off cam ya Pak? Halo. Ya Mbak. Iya, saya Rosa. Saya sebagai pengajar Pak. Oh, dosen Bu. Ya, Oh, dosen pajak kah? akuntansi. Ada. Akuntansi. Ya, Ya, kita sama-sama belajar lah Bu. Nanti kalau saya mau belajar akuntansi berarti sama Bu Rosa ya. boleh Pak. Ya, oke. Lanjut. Ini banyak ya. Ada berapa? Ya nanti sambil jalan ya. Satu lagi deh, Mas Bagas Mojo. Ya, izin Pak. Oh, Selamat pagi. ya, udah. Mbak Elga Yulia, udah. Ya, halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Elga Yulia Delvira, sekarang jadi karyawan swasta di perusahaan yang bergerak di building material di Jakarta Selatan. Oh, berarti ini ya, logistik ya? Building material kayak semen, waterproofing kayak gitu. Oh, bukan ini bahan bangunannya ya berarti. Iya, Building bahan, material. tapi ada konstruksi juga. Ada konstruksi juga. Oke. Ya, oke. Ya, kita lanjut dulu ya, udah jam 9. Oke, kita nanti jalan lagi. Oke, Undang-Undang PPN sampai dengan sekarang itu perubahannya udah yang kelima. Ya, perubahannya udah yang kelima. Dari ada yang mungkin teman-teman belum lahir sampai dengan undang-undang yang terbaru tahun 2021 yaitu Undang-Undang HPP. Ya, ada mungkin yang 18 belum lahir kan?
Naila udah lahir belum? Belum kan? Ini undang-undang lamanya itu undang-undang tahun 84 dan sampai sekarang itu adalah undang-undang perubahan. Ya. Belum ada yang berani menggantikan undang-undang yang lama. Jadi undang-undang itu kalau nggak diganti, ya berarti masih ada pasal yang berasal dari undang-undang awal atau filosofi dasar dari undang-undang awal itu masih terus kebawa sampai dengan perubahan kelima. Jadi cuma pasal-pasal tertentu saja yang kemudian diubah, tapi secara keseluruhan masih ada pasal-pasal yang masih asli dari undang-undang yang lama, ya. Oke, nah biar ada penanya. Mana tadi? Bantuan layar. Oke, lanjut. Nah, ini undang-undangnya, Undang-Undang 83, 94, 2000, 2009, 20. Nih, ini 2 kali nih, 2021. Teman-teman bisa lihat, ini selalu dari tanggal 1 ya. Nah, tanggal 1 nih, dari tanggal 1. Dari tanggal 1. Nah, yang beda sendiri nih 2 ini nih. Ya, ini produk yang terbaru berlakunya itu tidak di awal bulan. Tapi ini ada di hampir awal bulan, ini hampir akhir bulan. Jadi sesuai dengan kapan dia ditandatanganinya. Tapi kalau yang sebelumnya itu ada jeda waktu antara ditandatangani dengan berlakunya. Ya. Contoh misalnya Undang-Undang 2009, ini kan berarti udah diundangkan tahun 2009 kan. Nah, mulai berlakunya baru 1 April 2010. Ya, kalau toh misalnya dia di Desember masih ada jeda 3 bulan untuk apa namanya sosialisasi dan sebagainya. Tapi yang terakhir ini undang-undangnya itu tanda tangan langsung berlaku gitu ya. Oke, berikutnya karakteristik PPN. Ya, jadi kita biar tahu PPN itu sebenarnya apa sih gitu ya. PPN yang pertama dia adalah saya dari ujung dulu ya, pajak konsumsi di dalam negeri. Ya, pajak konsumsi di dalam negeri. Berarti yang kena pajak itu siapa? Konsumen. Jadi PPN itu yang kena pajak adalah konsumennya, ya, bukan produsennya. Ya, yang bayar pajak untuk PPN adalah konsumennya. Nah, selain PPN nih, yang teman-teman tahu terkait dengan pajak konsumsi itu apa aja? Selain PPN, apakah ada jenis pajak yang sejenis di Indonesia untuk pemajakan konsumsi? Yang pajaknya itu dikenakan terhadap konsumen. Hah? PPNBM. Ada nggak? Apa? Ya pajak daerah itu apa? Yang konsumsi tapi. Karena pajak kendaraan bermotor itu bukan pajak konsumsi. Pajak kendaraan bermotor itu karena apa namanya ya, restoran. Pajak kendaraan bermotor itu karena properti. Jadi sebenarnya pajak itu kan secara umum filosofinya cuma dikenakan terhadap 3 hal. Apa aja? Pertama konsumsi, yang kedua penghasilan, yang ketiga karena kepemilikan apa aja? Kepemilikan terkait dengan property ownership. Bisa tanah bangunan, bisa mobil, bisa motor. Nah, pajak konsumsi pertama ini apa namanya? PPN gitu ya. Kemudian di pajak daerah itu ada apa? Pajak restoran tadi ya. Kemudian pajak hotel. Pajak hotel itu juga konsumsi. Pajak hiburan itu konsumsi. Ya.
Pajak hiburan teman-teman kena di mana? Bayar pajak hiburan. Berarti jarang nonton. Konser. Gadis kretek pasti belum nonton ya. Nontonnya Indigo. Ya, di bioskop itu pajak hiburan salah satunya. Karena eh, kayaknya sih selepas pandemi belum banyak. Udah sih, udah beberapa kayaknya artis yang ngadain konser gitu ya. Ada Dewa, ada yang terakhir Slank nggak jadi ya. Noah Noah udah konser belum? Oh, oh, Coldplay. Jadi kah? Ya kalau nggak di demo. Kalau jadi Coldplay kemarin apa BTS ya? Bukan BTS apa? Yang dari Korea itu. Nah itu kenapa pajak hiburan? Nah, kenapa pajak hiburan? Ya itu pajak konsumsi gitu ya. Nah jadi PPN itu hanya menjadi salah satu pajak konsumsi. Hanya salah satu di Indonesia. Nah bedanya PPN dengan pajak konsumsi lainnya itu apa? Nah, bedanya PPN dengan pada konsumsi lainnya, PPN itu ini karena dia punya karakteristik yang lain. Gitu ya. Dia netral, ya, dia netral. Kemudian multi stage levy, ya. Kemudian tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda. Itu sifatnya PPN yang mungkin bisa jadi tidak dimiliki sifat tersebut itu di pajak konsumsi lainnya. Contoh misalnya pajak restoran itu tidak mengenal adanya PKPM. PKPM itu pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Nah, sehingga nanti akan numpuk tuh di ujungnya di konsumen. Jadi harga jual dengan pajak yang sebenarnya itu dibayarkan oleh si pembeli itu eh, dari sisi tarif menjadi tidak sama. Ya, katakanlah misalnya pajaknya itu 10%, nah yang ditanggung konsumen sebenarnya 10% yang terakhir plus rentetan pembayaran pajak yang ada di rangkaian distribusi. Ya, nah pembayaran pajak yang ada di rangkaian distribusi apa aja, nah itu ikut. Oke, itu pajak konsumsi di dalam negeri. Nah, kemudian berikutnya, ini pakai slide aja deh. Nah, ini pajak tidak langsung. Nah, tidak langsungnya kenapa? Yang kena pajak siapa? Ini kan pembeli ya. Ya, tapi yang suruh bayar ke kas negara siapa? Penjual. Yang kena sanksi ketika tidak menyetorkan pajaknya siapa? Penjual. Yang kena sanksi kalau tidak mungut dari pembelinya siapa? Penjual juga gitu ya. Jadi dia sebenarnya pajaknya pembeli, tetapi yang melaksanakan administrasi ya. Jadi di sini disebutnya destinataris dan penanggung jawab pajaknya itu berbeda. Destinatarisnya itu pembeli, sementara yang penanggung pajak apa namanya yang mengadministrasikan si pajak PPN ini adalah penjualnya ya, bukan pembeli ya, penjualnya. Jadi karakter PPN sebagai pajak tilang langsung ini menimbulkan konsekuensi juridisi bahwa pemikul pajaknya adalah destinataris dengan penanggung jawab ke kas negara berada di pihak penjual. Nah, pertanyaannya karena ini pajak tidak langsung, ketika kita kepengen nggak kena PPN gimana? Karena ini pajak tidak langsung, karena kalau kita kepengen nggak kena PPN gimana? Jawabannya adalah kita jangan jadi pembeli akhir. Kita jangan jadi konsumen akhir. Ya. Nah, kita jual lagi. Nah, yang kena kan di rantai distribusi berikutnya, gitu ya. Yang kena adalah rantai distribusi berikutnya sampai dengan mentok di konsumen akhir yang sudah tidak mungkin jual lagi. Ya. Dia akan pindah terus. Destinatarisnya itu akan pindah terus sampai dengan barangnya benar-benar dikonsumsi. Ya. Selama barangnya belum dikonsumsi, masih jalan dari rantai distribusi satu
ke rantai distribusi berikutnya, maka PPN-nya itu akan jalan terus tuh. Penanggung pajak sebenarnya akan jalan terus sampai dengan konsumen akhir. Oke. Dalam hal pembeli tidak mau PPN merupakan tanggung jawab penjual, bukan pembeli. Lanjut. Timbulnya ini yang kedua nih, karakter yang kedua yaitu pajak objektif. Timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh kondisi ditentukan oleh kondisi objek pajaknya. Ya, sangat ditentukan oleh kondisi objek pajaknya. Ya. Teman-teman kan nggak pernah ditanyain sama misalnya convenience store gitu ya. Mas, gajinya banyak nggak? Nggak pernah kan? Ya selama konsumsinya banyak, ya berarti dia bayar pajaknya banyak. Nah ini menjadi penyeimbang dari PPh. Kalau PPh yang dianggap orang kaya adalah yang penghasilannya besar. Nah di PPN yang dianggap orang kaya adalah yang konsumsinya besar. Ya. Jadi di PPN itu tidak melihat besar pasak daripada tiang nggak? Kalau di PPh kan masih, besar pasak daripada tiang pasti kelihatan tuh penghasilannya lebih kecil daripada utangnya, ya kelihatan kan pasti. Nah, tapi kalau di PPh itu, di PPN itu tidak. Jadi yang dianggap kaya adalah orang yang konsumsinya besar, tuh. Yang konsumsinya besar. Jadi gampangnya kalau kita kepengen bayar PP-nya kecil gimana? Nah, berhemat lah. Ya, konsumsinya kecil gitu. Kalau PPh kan cara menghemat bayar pajaknya gimana? Kalau PPh mengurangi penghasilannya kan. Nah, kalau itu kan mendingan teman-teman mendingan bayar pajak gede apa bayar pajak kecil kalau PPh? Bayar pajak kecil tapi penghasilannya gede agak susah. Yang normal adalah yang normal gitu ya. Penghasilannya besar, pajaknya besar. Penghasilannya kecil, pajaknya kecil. Jadi kalau di PPh, ya kalau teman-teman kepengen berdoa secara tidak langsung, ya Allah ya Tuhan, mampukanlah saya untuk membayar pajak besar di PPh. Kenapa? Dengan begitu, insya Allah nih, pajaknya besar gitu ya. Makanya, nah, mungkin salah satu supaya tadi sodakohnya bisa lebih besar daripada bayar pajaknya, niatkanlah bayar pajak itu sebagai sodakoh. Loh, punya manfaat untuk banyak orang nggak? Iya kan? Bisa biayai si orang-orang tidak mampu untuk sekolah. Itu mah kita biayain orang-orang mampu di dewan, Pak. Yang gajinya itu. Nah, jadi itulah pajak. Terus nah, berarti kalau PPN tadi kalau konsumsinya gede, bayar pajaknya gede gitu ya. Konsumsinya gede, bayar pajaknya gede. Nah, dengan kondisi tersebut perlu penyeimbang. Nah, penyeimbangnya itu namanya adalah PPNBM. Ya, PPNBM itu pajak tambahan ya selain PPN. Jadi pajak tambahan yang dikenakan atas barang-barang yang sifatnya mewah. Ya. Contoh barang mewah yang teman-teman pasti bayar PPNBM apa? Berarti belum pernah bayar PPNBM ini. Mobil. Mobil, motor enggak. Mobil itu kena motor ada sih yang cc-nya di atas 250 tuh. Ya. Kenapa rata-rata motor yang massal mentok di 250? Karena itu batas nggak kena PPNBM. Nah, di atas itu yang R-nya berapa gitu ya.
Kan ada serinya tuh. Kalau Yamaha itu ada serinya. Kalau apa merek lain gitu kan ada R-nya gitu ya. Nah, itu sebagai penyimbang dari PPN. Jadi orang-orang yang kaya, kalau yang bisa beli barang mewah kan orang-orang kaya gitu ya. Dibedakan dari sisi pembayaran pajak untuk konsumsinya itu di PPN DM. Jadi barang-barang apa namanya yang sifatnya mewah gitu ya. Oke, dampak regresif kesenjangan beban pajak untuk mengurangi regresivitas PPN bagi konsumen yang mengkonsumsi BKP dikenakan PPN BM. Sampai sini ini komen. Clear. Lanjut. Nah, tarifnya. Tarifnya. Tarifnya sekarang 11%. Nah, nanti di tahun ini nih setelah pemilu, nah nanti setelah ada presiden baru, nah ini 12% nih. Ya. Hah? 2025 nggak mungkin 2024 kan? Nggak dipilih lagi. Kayaknya 2026, 2025 jadi 12%. Ya, jadi 12%. Hah? Kan nggak kena PPh. Ini kena PPN. Berarti kalau supaya bisa nabung banyak gimana? Konsumsinya dikurangi. Kan tadi PPN supaya tax planningnya adalah mengurangi konsumsinya. Kalau saya istri masih bisa, yang nggak bisa siapa? Anak. Tapi anak sih jarang ya kena PPN karena kantin sekolah masa ada pajaknya gitu kan? Kayaknya sih enggak. Ya, kalau istri ini ya mau Lebaran, mau Natal gitu ya, itu yang PPN-nya nggak bisa dihindari kan? PPN-nya cuma 12%. Nah, DPP-nya itu yang mahal. PPN-nya cuma 12%. Nah, berarti DPP-nya ya berarti PPN dibagi berapa? PPN dibagi 12. Dibagi 12%. Jadilah DPP. Oke. Jadi 2025 nanti jadi 12%. Sekarang 11 ya. Oke, kalau perusahaan kepengen nggak kena PPN gimana? Kalau kok orang pribadi tadi kan konsumsinya dibatasi ya. Kalau perusahaan nggak kepengen nggak kena PPN, nggak perlu mungut PPN gimana? Nggak bisa. Nih, ekspor. Bercita-citalah jadi eksportir. Kenapa? Nggak kena PPN. Ya, ekspor itu nggak kena PPN. Ya kalau impor jelas. Nah, kalau impor itu pajaknya sebagai reguleran ya. Pajaknya itu sebagai alat untuk mengatur. Kenapa? Kenapa PPN itu kena 10%, kena PPN, sementara ekspor enggak? Enggak. Ya stimulus buat ekspor, oke. Tapi yang satu lagi adalah proteksi perusahaan dalam negeri. Ya, proteksi perusahaan dalam negeri kan. Ada PPN-nya aja kita kalah bersaing. Ya teman-teman, itunya mereknya kan banyak yang bukan made in Indonesia kan. Apalagi yang lewat Shopee, lewat Tokopedia gitu ya. Eh, Teman-teman pernah ini nggak pernah mengeses dampaknya ketika kita belanja di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya yang tidak memperhatikan made in-nya dari mana?
menurut saya nih dampak paling buruknya ya teman-teman kita di Cikarang, di daerah-daerah industri, ya mereka lama-lama karena produknya bukan dari Indonesia, nah selesai juga. Ya, jadi itu salah satu kenapa PPN impor itu dikenakan apa namanya PPN 10%, salah satunya adalah untuk eh, insentif atau proteksi industri dalam negeri. Ya, ada pertanyaan ya? Oh, oke. UMKM, siap. Nah, jadi kalau daerah-daerah berfasilitas bisa seperti Batam. Ya, Batam itu bisa. Kawasan itu kawasan berfasilitas. Kita tidak dikenakan PPN itu kalau tinggalnya di wilayah Batam. Ya. Jadi Batam itu di set khusus, Batam itu di set khusus, fungsinya adalah untuk stimulus ekspor. Jadi harapannya dengan diberikan kawasan bebas di Batam, Sabang, Karimun, itu kemudian barangnya diekspor. Nah, bagaimana kalau barangnya itu pindah dari Batam ke Jakarta? Tetap bayar PPN. Ya, tetap bayar PPN. Teman-teman bisa nggak bayar PPN kalau konsumsinya di Batam? Ya, konsumsinya di Batam. Kalau konsumsinya di luar Batam gimana? Ya kalau barang konsumsi apa makanan dan sebagainya yang dalam tanda kutip barang bawaan penumpang pasti enggak. Tapi kalau dia bentuknya ngapalin atau dalam bentuk massal itu pasti diminta untuk bayar PPN. Hah? Justip. Justip adalah solusi. Oke. Sampai sini ini komen. Oh, Mbak Ega. Mbak Ega ada pertanyaan lagi, Mbak Ega? Atau komentar? Sudah. Oh. Oh. Oke. Oke. Enggak. Nah, nanti modelnya adalah faktur pajaknya nanti menggunakan faktur pajak 07, yaitu tidak dipungut. Ya. Ya, jadi nanti perusahaan Batamnya itu nggak perlu bayar PPN ke perusahaan penjualnya. Karena dia posisinya adalah tidak dipungut. Berarti yang ubah PPN itu yang perusahaan yang tadi kan misalnya transaksi ini dia perusahaan Batam di barang di Medan. Penjual. Ya. Batamnya pembeli nih. Oke. Medan penjual. Ya. Jadi yang penjual itu akan mengubah apanya ya? Tetap bikin faktur pajak, tapi kodenya nanti 07. Itu nggak install. Ya enggak. Nggak ada yang dipungut juga nggak ada, sehingga tidak ada yang store. Ya, bikin fakturnya tetap. Nggak ada DPP. Ya, bayarnya pembelinya. Nah, pembelinya yang bayarnya DPP. Pak Eko, ada yang mau nanya yang online? Monggo. Silakan, Helga. Tadi Pak, kalau misalkan faktur pajaknya kan 07 tuh kalau di Batam. Nah, misal perusahaan itu di luar Batam, tapi ada pengiriman barang ke Batam. Itu kita fakturnya tetap 07 atau 01 ya? Gimana? Pengiriman barang dari luar Batam ke Batam. Iya, pengirimannya dari luar Batam ke Batam. Tapi NPWP-nya ada di luar Batam gitu. Itu kita pakai kode 07 apa 01 ya? Jadi pembelinya di luar Batam. Tapi barangnya dikirimnya ke Batam gitu. Iya, betul. Berarti posisi barangnya itu apakah di Batam ada cabangnya atau ke perusahaan lain? Ke perusahaan lain. Oh, kalau perusahaan lain berarti ini ada 2 transaksi sebetulnya. Betul nggak? Dari perusahaan A ke perusahaan B, kemudian dari perusahaan B ke perusahaan C. Cuma pengapalannya dari perusahaan A ke perusahaan C langsung kan? Iya. Berarti faktur pajaknya kan dari perusahaan A ke perusahaan B. Faktur pajak pertama itu 01. Oh, tetap 01 ya. Oke. Nah, kemudian dari perusahaan B ke perusahaan C baru yang 07. 07. Oh, ya.
Kasih, Pak. Oke. Baik, teman-teman yang online, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand ya, atau di chat dulu, biar kita kasih kesempatan nanti. Oke, Pak. Belum ada lagi, Pak. Oke, siap. Lanjut ya. Nah, PPN ini kayaknya menarik nih. Menyangkut hajat hidup orang banyak nih. Karena ini apa tadi, salah satu ininya adalah yang nggak bisa ditahan konsumsinya emak-emak kan. Kalau kita mungkin bisa lah. Baju tahun ini sama tahun depan masih bisa sama kan. Emak-emak nggak bisa. Kondangan aja harus ganti motif gitu ya. Bisa nggak dijahit? Tambahin apa gitu. Oh iya. Tapi alhamdulillah ya ya. Tapi alhamdulillah mungkin sekarang sudah mulai ya ini perbandingan aja ya antara ketika saya kecil dengan ketika saya udah di usia sekarang itu saya lebih jarang ketemu perokok di usia yang sekarang gitu dibandingkan dulu. Dulu mostly gitu ya. Bukan, tapi dari sisi kebiasaan kemudian berpindah ke apa tidak merokok itu lebih banyak gitu ya. Banyak yang hijrah. Jadi, tapi ini mungkin ya, saya tidak kemudian tidak berpendapat bahwa eh, pola hidupnya menjadi lebih sehat. Enggak, karena dari penyakit yang biasanya pernapasan, pindahnya adalah ke diabetes. Jadi karena nggak merokok gitu ya, pindah kebanyakan makan gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin ya. Oh, oke, dari Mbak Ade ya, gitu. Nah, nanti mungkin nih ke depan nih, karena Undang-Undang HPP udah terbit kan. Ada satu lagi pajak yang bisa dikenakan untuk perokok mungkin ya ke depan. Adalah pajak karbon. Itu eksternalitas negatif tuh buat orang lain kan. Nah, mungkin ya, mungkin saya aturan pelaksananya kan belum. Nah, eh, gedenya sih pasti perusahaan-perusahaan gede yang menjadi polutan gitu ya, gedenya. Gitu. Tapi mungkin di level mikronya bisa jadi gitu ya, itu dikenakan terhadap eh, Bisa diperdagangkan itu kan Pak. oh bisa. Jadi yang nggak rokok gue beli jatah lu. Iya, itu bisa Pak. Iya bisa. Jadi yang saya misalnya nggak bukan perokok gitu ya, bisa jual jatah karbon saya ke orang lain. Nah, ke orang lain beli kuota karbon. Oke, lanjut. Oh, baik Elga. Pak, saya keinget kalau datang ke kafe biasanya kan kena PPN 10%. Pelaporan kayaknya 10 deh, bukan 11. Nah, kita nanya Pak Ardial, 10 apa 11? Jakarta? 10. Nah, tuh. Alhamdulillah. Ah, berarti nanti kalau ke kafe Depok aja gitu. Masih kecil. Ya, jadi untuk pajak yang di kafe, restoran, dan hotel mungkin ya, itu adalah pajak daerah. Jadi dia bentuk pajak konsumsi sama, tapi setorannya itu bukan ke KPP atau kantor pajak. Salah. Setorannya bukan ke bank yang ditujukan ke pemerintah pusat, tapi setorannya ke bank yang ditujukan ke pemerintah daerah, gitu ya. Nah, KPPN-nya gimana? Bisa dikreditkan nggak? Jelas tidak, karena mekanisme penghitungan dan mekanisme pemungutannya itu berbeda, ya, berbeda. Nyambung ke pajak yang lainnya nggak? Nggak tahu ya udah.
Jadi sekarang banyak Pemda itu kan masang alat untuk transaksi itu di restoran atau perusahaan yang gede untuk restorannya itu dipasang alat. Jadi stroke yang teman-teman bikin di kafe atau restorannya itu langsung masuk ke mesinnya Pemda gitu ya. Udah kan? Setahu saya, ini nggak tahu DKI ya, bisa. Setahu saya dari tahun 2018, tahu saya 2018 nih. KPK itu sudah bikin pilot project untuk 7 pemerintah daerah untuk masang alat itu. Jadi salah satunya adalah pencegahan korupsi untuk sektor pajak restoran. Ya, itu dipasang tuh alat itu. Jadi dua pihak nih antara si restorannya sama si Pemdanya. Nah, udah jelas nih. Kagak mungkin diturunkan. Salah satu kelemahan yang masih mungkin ada di pajak daerah adalah kontrol sistemnya kan belum sekuat ya yang di pajak pusat gitu. Nah, itu dulu 2018 saya ingat saya 7 pemerintah daerah itu sudah menjadi pilot project oleh KPK waktu itu. Salah satu ininya adalah kalau teman-teman di depan setiap restoran itu ada banner Korsubgah KPK. Nah, itu berarti di situ Waduh. pasangin alatnya. Nah, oke, ya itu another issue gitu ya. Netralitas tadi udah dijelasin. Nah, ini. Kepotong ya. Kalau yang di Zoom nggak kepotong. Kalau yang di ini kepotong. Jadi sistem pemungutan PPN kan ada PK. Ini PK nih. Ada PM. Oke. PK itu pajak keluaran, PM adalah pajak masukan. Nah, kalau ini pabrikan nih, beli barangnya, beli bahan obatnya itu bukan dari PKP. Katakanlah ini jangan pabrikan obat lah ya. Pabrik jamu ya. Jadi sehat misalnya. Pabrik jamu jadi sehat beli dari petani. Jahenya, kemudian lengkuas. Lengkuas jadi jamu nggak? Enggak ya? Oh, kunyit. Kalau lengkuas nanti jadinya sayuran ya. Jadi rendang ya. Ya ada apa? Kunyit, terus jahe dan sebagainya dari petani. Kan nggak ada PPN-nya tuh. Nah, terus diracik jadi jahe merah. Jahe merah jadi sehat. Nah, jahe merah jadi sehat. Nah, ketika si pabrikan tadi menjual si jahe merah jadi sehatnya, katakanlah harganya satu box itu satu kardus misalnya 1 juta, maka dia mungut PPN. PPN-nya tadi 11%, berarti 110.000. Distorlah PPN ini ke kas negara. Ada pengurangnya nggak? Enggak, karena dia rantai distribusi awal yang kena PPN. Sebelumnya nggak ada PPN-nya. Sehingga tidak ada pajak masukan yang bisa dikreditkan. Kemudian PB Farmasi, pedagang besar farmasi yang jual tadi jahe merah jadi sehat gitu ya. Dia kan bukan pabrikan gitu ya, beli dengan harga 1 juta. Kemudian dia ngambil untung 300.000. Dia jual dengan harga 1,3. Nah, pertanyaannya yang di store PPN-nya oleh si PB Farmasi itu berapa? Apakah 11% kali 1,3?
Nah, ternyata bukan 11% kali 1,3, tetapi hanya 11% dari 300.000. Nah, cuma tidak langsung store-nya cuma 300.000, mekanisme ini harus jalan dulu. Mekanismenya ini harus jalan dulu. Artinya apa? Di sini dia harus bikin faktur pajak keluaran, faktur pajak PK gitu ya. Nah, di sininya dia punya faktur pajak masukan. Kalau ini nggak ada faktur pajak masukannya gimana? Ya tetap pengenanya dari 1,3 itu yang di-store ke kas negara. Tapi kalau dia punya faktur pajak masukan dari pabrikan tadi, nah ketika dia bikin faktur pajak keluaran 1.300.000 yang PPN-nya 143.000, yang di store bukan 143.000, tetapi 143.000 dikurangi 110.000. Ya, jadilah berapa? 33.000. Oke, kemudian si PB Farmasi dijual ke apotik. Apoteknya ngambil untung segini. Ya, yang di store berapa? 220 dari 165 dikurangi 143. 143 adalah PPN yang dikenakan oleh PB Farmasi, sementara 165 adalah faktur pajak yang dibuat oleh apotek atau rumah sakit. Ya, PPN-nya 22.000. Nah, jadi berapa sebenarnya yang ditanggung oleh konsumen? Yang ditanggung oleh konsumen adalah sebesar 165.000. Nah, 165.000 itu jumlah dari ini nih. Ini kalau dijumlah sama dengan 165.000. Jadi ya di store ke kas negara lewat masing-masing rantai distribusi. Clear? Sampai di sini. Cukup jelas ya. Teman-teman yang di Zoom, any comment? Nah, Jelas. ngopi dulu. Nih kedai kopi. Metrum kedai kopi. Oh, kena 10%. Oh, ada bazar 6%. Nah, kita berharap suatu saat kita bisa bayar pajak, Pak. Amin, Pak. Amin. Berarti omsetnya gede kan kalau. Iya, iya, insya Allah suatu saat menjadi wajib pajak daerah. Lanjut? Lanjut. Nah, ini metode perhitungannya ya. Kenapa kena harga jualnya segini, nilai tambahnya segini, unsurnya apa aja kalau di industri ini ya. Ini di industri, dia belinya ini, kemudian ada nilai tambah segini. Ini kan bagian dari apa? Perhitungan keuntungan kan, kalau di GL ya. Nah, kalau di GL bagian dari penghitungan keuntungan. Ya, jadinya 700 itu. Nah, metode calculationnya sebenarnya PPN ada 3 ini. Ya, ada indirect itu dengan mekanisme PKPM tadi. Ya, ada subtraction method itu yang contohnya itu bendahara itu kan apa namanya? Makanya yang ini gitu ya. Sama addition method. Ini normal saja atau yang diambil dari yang 70. Oke.
PPN adalah pajak konsumsi dalam negeri ya, tadi di awal bahwa jelas bahwa PPN itu hanya dikenakan ketika dikonsumsinya di dalam negeri ya, dikonsumsinya di dalam negeri. Maka ini dikenakan konsumsi di dalam negeri, impor itu berarti dikenakannya di dalam negeri. Pemanfaatan BKP tidak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud. Ada yang tahu contohnya? BKP tidak berwujud. Nggak pernah ya? Hah? Dan apa? Listrik. Listrik ada yang jual? PLN doang kan? Nggak ada yang lain. Nggak impor listrik juga kita. Nah, ini salah satu yang bisa membayar nomor 3 ini, itu pardial tuh. Nah, merek misalnya. Merek. Siapa lagi? Formula misalnya. Hak cipta. Ini nih. Jasa kena pajak? Apa contohnya? Jasa kena pajak dikenakan PPN, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ya, bisa jadi konsultan tapi ini agak susah sih yang JKP. Dia kan jasa ya. Ya tagihannya ke kita lah intinya gitu. Ya. Oke ya. Ini destination principle. Kalau ke sini terkena PPN, kalau ke sono PPN-nya ada yang tahu nggak? Kenapa di sini kena PPN? Tapi kesananya juga kena PPN dengan tarif 0. Kenapa di sini disebutnya tidak dikenakan PPN? Hah? Iya, ke luar negeri. Disebutnya bukan tidak dikenakan PPN, tetapi dikenakan PPN 0%. Gitu kan? Ya, eksportir. Disebutnya bukan tidak dikenakan PPN, tapi dikenakan PPN 0%. Pajak kan oleh negara yang karena kan pajak negara mereka itu. Ya, karena impor gitu. Nanti di sana ada apa kayak semacam PPN impor di negara tersebut ya. Sebetulnya jawabannya adalah supaya mekanisme ini bisa jalan. Mekanisme ini tadi kalau ada PK dan PM. Kalau PK-nya nggak ada, boleh nggak ngreditin? Tidak boleh. Contohnya adalah bukan PKP. Bukan PKP, PK-nya ada nggak? Nggak ada. PM-nya boleh dikreditkan? Jelas tidak. Ya. Nah, begitu juga untuk ekspor. Ya, kalau dia tidak dikenakan PPN, berarti PK-nya ada nggak? Nggak ada. PM-nya boleh dikreditkan nggak? Nggak bisa. Nah, salah satu untuk insentif betul yang ada di ekspor adalah pajak masukannya ikut dihilangkan. Dengan cara nanti bisa direstitusi. Makanya dia dikenakan PPN 0%. Ya, PPN 0%. Oke, sampai sini any komen? Bu Rosa ini komen, Bu Rosa? Enggak, Pak.
Enggak ya, Bu? Di teman-teman mahasiswa sudah seperti ini kah? Atau ada yang berbeda, Bu? Atau belum eh, belum menyentuh materi pajak atau hanya akuntansi aja berusaha? Ya, dominannya ya di akuntansi. Accounting ya? Ya. Oke, berusaha. Mas Reza, any comment? Nggak ada ya? Lanjut. Yuk. Ada transaksi kita harus bayar ke luar Disitu. negeri misalnya kan. Ada invoice atas jasa apa segala macam tuh. Kita bayar sesuai dengan tagihan mereka. Tapi saat kita mau bayar setor PPN itu kita bayar PPN juga 11% atau berarti atas Ya. invoice itu, padahal Ya. di invoice itu tuh mereka nggak nagih PPN kan, mereka juga luar negeri kan. Emang. Itu kenapa, Pak? Ini. Prinsip ini tadi kan, prinsip ini. Konsumsinya di mana? Oh, Di Indonesia kan? Walaupun penyedia jasanya itu tidak di Indonesia. Berarti kan ini pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam Dikunci daerah di situ pabean. ya. Iya. Jadi konsumsinya di Indonesia. Nah, itu tadi salah satu fungsinya apa tadi? Proteksi untuk jasa sejenis dari Luar negeri. Indonesia. Jadi sampean harusnya dengan misalnya ya, ini polisinya pemerintah adalah diharapkannya adalah ketika ada jasa sejenis yang sampean perlukan yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia, seharusnya pelaku usaha Indonesia pakai yang lokal gitu ya. iya. Gitu. Gitu sih. Oke, jelas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, mekanismenya tidak dengan faktur pajak. Mekanismenya tidak dengan faktur pajak, tetapi apa tadi? Tidak dengan faktur pajak, tapi dengan SSP. Pendapatan hanya dari dividen, tetapi dapat pajak masukan. Itu PPN-nya bisa direstitusikan apa enggak? Jawabannya apa tadi? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? PK-nya nggak ada. Ya. Oke. PK-nya kan nggak ada. Karena dividen nih. Dapatnya hanya dari dividen kan. Ya. Jadi si perusahaan ini itu membeli barang atau jasanya dipakai untuk apa? Apakah untuk jualan lagi atau untuk konsumsi diri sendiri? Hanya untuk konsumsi diri sendiri. Berarti si perusahaan tersebut posisinya adalah sebagai konsumen akhir. Ya. Posisi perusahaan tersebut yang ada PPN masukannya tadi adalah sebagai konsumen akhir. Kecuali si perusahaannya tadi memproduksi barang dan jasa menggunakan PM yang tadi kita beli gitu ya, kita beli barang kemudian ada PM-nya. Kemudian si barang tersebut kita jual ada PK. Nah, PM dan PK-nya ini bisa diadu. Ya. Tapi kalau kita beli PM, beli barang, tetapi kemudian kita nggak jualan, ya dari barang yang kita beli tadi, ya berarti PK-nya adalah tidak ada. Kembali lagi, mekanisme PKPM itu bisa jalan kalau ada PK dan ada PM. PK-nya nggak ada, PM-nya nggak bisa jalan. Kenapa PM-nya nggak bisa jalan? Teman-teman dianggap sebagai konsumen akhir.
Nah, malas kalau masalah bahwa setiap bulan itu lapor PPN, ya karena dia PKP untuk melaporkan tadi kondisi dia itu hanya sebagai konsumen akhir saja, atau juga dia berfungsi sebagai rantai distribusi berikutnya dari rantai distribusi barang dan jasa. Kalau dia bagian dari rantai distribusi sebelumnya, nanti akan tercermin di SPT PPN-nya, yaitu ada PK dan PM. Nah, tetapi kalau dia bukan bagian dari rantai distribusi, dia menjadi konsumen akhir, PK-nya menjadi 0, PM-nya itu masuk ke B3. Dokumen PPN nanti kan PPN masukan itu ada B1 untuk impor, B2 pembelian dalam negeri, B3 yang tidak bisa dikreditkan. Kalau kondisinya kayak perusahaan itu kan tambang atau sawit kan? Ya. Yang dia itu kan baru jualan itu setelah Pak, perusahaan-perusahaan kayak itu kan jualan itu setelah waktu tertentu kan, saat panen lah atau saat apa gitu. Tapi mereka untuk beli pupuk atau beli bahan produksi kan pasti ada PM-nya tuh kan. Ya. Sementara mereka belum melakukan penjualan. Ya. Biasanya kalau sawit itu mungkin 2 atau 3 tahun baru belakangan making money itu. Nah, itu gimana, Pak? Nah, berarti kan intinya dia nanti ada PK. Di Ya. ujung. Ada PK kan? Nah, di depan ada PM nih. Bisa diadu nggak? Walaupun selisih waktu. Ya, walaupun selisih waktu. Bisa diadu kan? Nah, kalau kondisinya bisa diadu, PM-nya bisa dikreditkan. Oh. Ya. Nah, itu salah satu juga yang menjadi perubahan di Undang-Undang HPP saat ini. Di Undang-Undang HPP itu dulu di undang-undang sebelumnya pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya itu bukan objek pajak. Ya. Tapi sekarang itu menjadi objek PPN. Nah, kenapa? Karena si perusahaan-perusahaan tambang ini sebenarnya kepengen mengkreditkan pembelian alat beratnya. Yang dulu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena PK-nya tidak ada. Tidak ada. Jadi menolong perusahaan tambang ya gitu ya? Ya salah satunya iya. Ya. Tapi buat konsumen nambah. Nambah ya. Nambah. Jadi beli arang jadi nambah mahal. Iya kan? Betul. Batu bara kan sebenarnya arang tuh. Iya. Arang yang dipadatkan dalam ratusan ribu tahun atau jutaan. Ini komen lainnya? Clear? Nah, tadi ada indirect subtraction method. Ini yang tadi pakai PK versus PM. Ini yang direct subtraction method itu modelnya adalah bendahara. Jadi ini nggak pakai mekanisme PKPM. Apa yang dia beli itu yang dia store. Ya, apa yang dia beli itu yang dia store. Tadi Mas Reza kalau nggak salah ya, dia sebagai pemungut PPN. Itu pakai metode yang kedua, direct subtraction method. Kalau self imposition method nanti yang ini store sendiri. Ya, ini store sendiri. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini direct, tadi ada PKPM ya. Mekanisme normal nih. Setiap PKP menyerahkan BKP, membuat faktur pajak. Ya. Kemudian PKP pembeli ada pajak masukan, input tax. Ya. Kemudian diselisihkan. Ini tadi PPN dengan mekanisme khusus. Contohnya adalah bendahara tadi atau WAPU gitu ya. Jadi WAPU itu prinsipnya kan yang membuat faktur pajak adalah penjual. Yang membuat faktur pajak penjual kan. Nah, tapi yang store adalah pemungut. Jadi di sini saya bedakan istilah pemungutan PPN kan harusnya dilakukan oleh penjual. Ya.
Tapi untuk WP pemungut, pemungutan PPN itu dilakukan oleh pembeli. Tapi yang bikin faktur pajak tetap penjual. Jadi nanti kalau misalnya Mas Ahmad Pasaribu gitu ya, jadi suppliernya Pemda Pesanggerahan, ada nggak Pemda Pesanggerahan apa kelurahan gitu ya? Ah? Ya, lah, terserah lah. Mau bendera hitam atau putih atau kuning hijau, terserah. Nah, itu ketika jual ke kelurahan gitu ya, bikin faktur nih. Tapi PPN-nya, duitnya kita nggak dapat. Yang store adalah kelurahannya. Normalnya yang store adalah perusahaannya Mas Ahmad Pasaribu kan. Ya. Tapi ini yang store adalah kelurahannya. Ya. Enggak, pembayaran DPP-nya aja ya. Tapi fakturnya kan ada. Jadi laporannya nanti di PPN-nya gimana? Di SPT PPN-nya gimana? PK-nya ada, PM-nya juga ada, tapi PK-nya tidak bisa disandingkan dengan PM. Nah, berarti kemungkinan nanti kalau hanya suplai ke kelurahan doang akan jadi lebih bayar. Karena PK-nya ada, tapi dalam tanda kutip nol, yang harus di-store negara kan nol. Sementara PPM-nya, pajak masukannya itu X gitu ya. Berarti X itu nanti bisa direstitusi. Kalau tadi ya, itu yang boleh dikreditkan. Bukan yang sebagai konsumen akhir si perusahaannya. Jadi PM yang terkait dengan penjualan PK-nya. Ya. Oke, itu direct subtraction method. Lanjut. Self-imposition. Itu 16C dan 16D. Ada yang tahu 16C ini? Kayaknya teman-teman ada yang belum membayar PPN. Bukan. Kayaknya teman-teman belum ada yang masuk objeknya menjadi 16C. Semoga suatu saat dimampukan untuk membayar 16C gitu ya. Apa ini yang 16C? Bangun sendiri. Bangun sendiri rumah. Luasnya berapa minimal? 200. 200 meter persegi. Itu kan luas ya. 20 kali 10 lah. Hah? Kecil-kecil 10. Ini jadinya 10 rumah apa 10 kamar? Punya makna beda nih. 10. Jadi dianggap masih dari satu kesatuan itu ketika dalam jangka waktu 2 tahun 200 meternya. Ya enggak, di lokasi yang sama. Kalau lokasi beda-beda jatuhnya kan rumah yang berbeda kan. Apa suatu saat bisa disambungkan gitu. Bikin satu di sana. Nah ini lama-lama ekuifaksi apa? Likuifaksi gitu. Nah itu 200 meter persegi ya. Ya tadi berdoanya adalah semoga dimampukan untuk membayar 16C suatu saat. Tapi mungkin generasi saya sama teman-teman beda kali ya investasinya. Model investasinya mungkin berubah kali ya. Kalau saya sama Pak Adil kayaknya masih sama ya. Apa udah beda zaman gitu Pak? Zaman saya dan orang-orang tua itu eh, relatif lebih banyak investasi kalau punya duit lebih gitu ya ke tanah dan bangunan. Kenapa? Karena barangnya kelihatan. Barangnya kelihatan yang pertama, yang kedua nilainya nggak mungkin turun. Ya.
tapi hilang mungkin di Jakarta. Sertifikatnya maksudnya. Tanahnya nggak hilang. Nah, kepemilikan yang pindah tanpa bilang-bilang. Ya. Kalau konflik bisa turun, Pak. Konflik, rebutan warisan gitu. Oh enggak. Oh ya. Terus ngerti aja. Karena kondisi konflik gitu ya, Pak. Karena kondisi konflik. Iya. Nah, mungkin model investasinya teman-teman yang milenial ya, Gen Z, itu kayaknya nggak berminat yang begitu. Karena dia modelnya adalah yang penting bisa pakai, bukan yang penting bisa punya. Pakai itu yang punya siapa aja, yang penting saya bisa pakai. Jadi bukan bukan right-nya, bukan haknya, tetapi use-nya gitu. Gitu kan? Yang penting bisa pakai, bukan. Gitu. Nah, kalau yang Muslim itu juga salah satu katanya yang bagus. Yang penting bisa pakai, nggak punya nggak apa-apa. Nah, ya. Salah satunya yang ini Muslim ya, mungkin untuk inspire teman-teman. Salah satunya adalah yang punya prinsip begitu. Salah satunya adalah Ustadz Lukmanul Hakim yang dari Pontianak tuh. Ya nanti carilah di searching. Dia prinsipnya gitu. Dia bisa nyumbang apa namanya? Beras sebulan itu 900 ton. Tapi rumahnya apa namanya? Ngontrak. Karena mungkin salah satu prinsipnya yang ditanya besok adalah apa yang kalian punya kan, bukan apa yang kalian tidak punya. Gitu. Lanjut ya. Ini prinsip investasi. Berarti Gen Z udah bener tuh. Yang penting bisa make, bukan punya. Tapi kalau bisa sedekahnya lebih banyak. Gitu. Yang bisa make nggak hanya diri sendiri maksudnya, tapi orang lain juga. Jadi ringkasan mekanismenya PPN adalah kan begini ya. Bahan bakunya impor sama beli, ya impor lah misalnya. Belinya 90 juta, PPN-nya kan 9.900.000 ya. Kemudian dijual ke PB Farmasi 100 juta. Terus ke Giant, oh ini Giant kan udah almarhum ya nggak apa-apa. Dulu misalnya di Superstore apa department store 140 juta gitu ya. Nah, ini PPN-nya kan segini. Ya. 100 tambah 140 240. PPN-nya adalah 26.400. Nah, PPN masukannya tadi dari impor 9.900.000, berarti selisihnya berapa? 16.500. Nah, 16.500-nya ini yang harus di-store ke kas negara. Ya, ini harus di-store ke kas negara. Oke, mekanisme ini clear? Teman-teman mahasiswi dan mahasiswa? Ini mahasiswa semua? Ya. Oh ya, ini praktisi. Ya. Ada beda fraksi gitu. Ya, makanya ini fraksi mahasiswa sama fraksi karyawan gitu ya. Punya kepentingan yang berbeda. Oke, ini komen ini clear ya. Nih udah tadi ya. Oke, secara global untuk mekanisme PPN dapat ya.
Secara global untuk mekanisme PPN dapat. Secara globalnya dapat. Nah, kita masuk ke detailnya. Yang pertama adalah objek PPN. Ya. Yang pertama adalah objek PPN karena tadi pajak objektif gitu ya. Oke, objek PPN adalah ini. Tadi PPN dikenakan atas syaratnya ini ya. Barang kena pajak. Jadi penyerahan barang kena pajak. Nah, di sini disebutnya dilakukan oleh pengusaha. Nah, ya, dilakukan oleh pengusaha. Baik pengusaha yang seharusnya sudah menjadi PKP ataupun pengusaha yang memang sudah menjadi PKP. Nah, untuk yang wajib menjadi PKP, adalah yang omsetnya dalam setahun itu di atas 4,8 miliar. Itu yang wajib. Kalau yang di bawah 4,8 boleh jadi PKP nggak? Yang di bawah 4,8 boleh jadi PKP nggak? Jawabannya boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib yang di atas 4,8, tadi yang di bawah 4,8 boleh tapi tidak wajib. Ya. Boleh tapi tidak wajib. Oke. Nah, berikutnya adalah impor barang kena pajak. Ini siapa aja ya? Tadi karena ini insentif untuk produsen dalam negeri, jadi tidak memandang apakah yang impor itu PKP atau bukan. Ya, yang impor itu PKP atau bukan. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean ini juga sama dengan impor. Jadi tidak memandang apakah dia PKP atau bukan. Pemanfaatan jasa kena pajak juga sama. Ya. Kalau ekspor barang, karena mekanisme tadi ekspor itu harus pakai PKPF, nah berarti dia harus PKP. Eksportir yang ingin merestitusi PPN-nya itu harus PKP. Kalau bukan PKP bisa? Enggak. PPN masukannya tidak bisa direstitusi. Udah ya? Lanjut. Nah, barang kena pajak. Barang kena pajak itu apa aja? Ada barang bergerak. Jadi semestanya itu semua barang adalah barang kena pajak kecuali yang bukan. Jadi semestanya semua barang itu barang kena pajak kecuali yang bukan. Jadi nanti yang diingat-ingat adalah yang bukan. Iya, yang bukan. Berarti selain itu barang kena pajak. Oke. Semua barang adalah barang kena pajak kecuali yang bukan. Nah. Barang bergerak. Ada yang tahu barang bergerak? Kendaraan yang paling gampang karena bisa jalan. Sebelah teman-teman, ini barang bergerak apa barang tidak bergerak? Apa gelas, kursi, meja, itu barang bergerak apa barang tidak bergerak? Barang bergerak itu masuknya. Nah, barang tidak bergerak contohnya adalah bangunannya. Itu barang tidak bergerak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dalam proses pengawasan pajak, yang lebih susah ngawasin barang bergerak apa barang tidak bergerak? Barang bergerak. Kenapa? Karena dia pindah-pindah kan. Transaksi 2 kali bisa jadi ketahuannya cuma sekali karena bergerak kan. Ya. Barang tidak bergerak itu lebih gampang. Yang lebih susah lagi adalah
barang tidak berwujud. Barang tapi tidak berwujud. Goib. Tapi kena pajak. Ya itu. Jin. Nah, goib gitu kan. Tapi dipakai dan bisa kelihatan gitu. Barang tidak berwujud yang bisa kelihatan. Contohnya adalah merek. Ya. Paten tadi di formula, gitu. Di proses produksinya. Tiba-tiba nggak ada barang yang masuk, nggak ada jasa yang masuk, tapi harganya naik. Nah, kemungkinan ada pembayaran royalti. Nah, berarti di situ ada barang tidak berwujud yang dibeli oleh. Nah, tinggal ditelusuri ini barang berwujudnya dari siapa nih yang jual tuyulnya tadi siapa nih? Yang jual tuyulnya kan itu yang menyebabkan apa barangnya menjadi lebih laku kan? Karena ada si tuyulnya tadi. Tuyul modern gitu. Tuyul modern nggak apa tuh? Nggak tangannya nggak di belakang, tangannya di depan. Oke, nah ini penyerahan barang yang dimaksud dengan penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan barang karena suatu perjanjian, penyerahan karena suatu perjanjian sewa beli, ya sewa beli nih, pas sewa apa beli? Ya sewa beli. Ini tapi bukan leasing itu ya, bukan leasing motor. Leasing motor itu beli sebenarnya, cuma ngutang. Ya, antara yang jual sama kita bayarnya ke perusahaan yang sama nggak? Beda apa sama? Beda. Makanya kita beli motor sebenarnya untuk leasing yang motor dan mobil, bukan sewa guna usaha. Sewa guna usaha kita belinya di A, nah yang bayarnya juga ke A, tapi cicil, misalnya. Gitu ya. Kemudian penyerahan kepada pedagang perantara. Nah, yang D nih, yang D. Yang D ini penting juga nih. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Jadi kalau teman-teman mau memberi barang, bentuknya barang kena pajak, itu harus ikhlas. Gimana Pak ikhlas? Pajaknya juga harus ikut dibayar. Karena di situ ada PPN-nya. Jadi nggak cuma kita nyumbang doang. Kalau barang ya ini, barang kita misalnya produksi ban. Misalnya produksi ban mobil, kita nyumbang ke masjid buat ambulan masjid gitu ya. Bikin faktur nggak ketika kita nyerahin bannya? Bikin. Yang bayar PPN-nya siapa? Ya yang ngasih. Makanya kalau ngasih harus ikhlas, termasuk pajaknya. Ya, barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, konsinyasi. Tahu konsinyasi? Barang titip jual gitu ya. Ya. Terus menyerang barang dengan prinsip syariah itu juga masuk. Oke, clear ini? Clear ya. Apa? Ya, matahari store kan rata-rata orangnya sepertinya Ya. Terus? nggak mau apa aja. Ngasih contoh aja. Ya, ya udah, oke. Itu aja masih kalah ya sama online store. Kalau belanja di Ramayana itu ada PPN-nya, mereka udah ikut kan? Ada. Di stroke-nya itu. Ya sampean nggak kelas aja. Alhamdulillah udah bayar. Cuma masalahnya nggak bisa dikreditin kalau untuk eh, perusahaan ya, yang nanti ada PK-nya. Nah untuk ibu negara ya,
tidak bisa dikreditkan. Yang tadi tidak bisa dikurangi kan konsumsinya. Clear ya? Clear. Bukan penyerahan. Penyerahan pada makelar. Makelarnya ini harus memenuhi. Nah, ini beda antara maklar di sini sama pedagang perantara. Maklar di sini ini sebenarnya pejabat yang ditunjuk oleh, kalau di Undang-Undang Hukum Dagangnya kalau nggak salah Presiden. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada maklar yang ditunjuk. Penyerahan barang untuk jaminan utang itu juga enggak. Penyerahan barang kalau posisinya pemusatan PPN itu juga enggak. Ya, pemusatan PPN itu enggak kena PPN. Penyerahan antar cabang itu tidak kena PPN. Pengalihan barang kena pajak dalam rangka peleburan dan seterusnya itu enggak. Ya, ini bukan penyerahan. Jadi tadi syaratnya barang berwujud kena pajak apa? Barangnya adalah barang kena pajak, terus di dalam daerah pabean, terus yang melakukan adalah ini, pengusaha yang sudah wajib menjadi PKP atau PKP. Clear? Clear. Ini sama ya. Nah, berikutnya adalah non BKP. Non BKP berarti ini yang tadi, semua barang adalah barang kena pajak kecuali yang bukan. Nah, yang bukan itu ini. Cuma tinggal 2. Dulu banyak. Ya, sekarang tinggal 2. Nah, yang lainnya pada kemana? Pada hilang kemana? Produk pertanian. Kan dulu ada tuh. Terus bahan kebutuhan pokok. Pada kemana tuh? Nah, berarti menjadi barang kena pajak. Cuma sekarang itu kondisinya masih dibebaskan. Nah, mekanismenya beda nanti jatuhnya. Kalau non barang kena pajak, ya, ketika kita menyerahkan barang non BKP, perlu bikin faktur pajak nggak? Enggak. Tetapi kalau kita jualan barang kena pajak, walaupun dapat fasilitas dibebaskan, tetap bikin faktur pajak. Jadi nanti untuk beras dan teman-temannya, itu barang kena pajak yang diberikan fasilitas dibebaskan. Sekarang belum ada mekanismenya atau pemerintah belum menerapkan mekanisme. Tapi bisa jadi suatu saat nanti, ya, setiap penjualan barang kena pajak yang diberikan fasilitas dibebaskan, suruh bikin faktur pajak. Ya. Karena sebenarnya filosofi dasar Undang-Undang HPP itu kan prinsip keadilan tuh yang ditekankan ya. Yang mau ditembak itu sebenarnya siapa? Hah? Adalah konsumen. Kalau misalnya contoh beras, itu supaya bisa dipisah nih antara beras yang premium sama beras yang biasa. Yang beras yang biasa oke, ini nggak ada PPN-nya. Tapi yang premium ini kan orang kaya nih yang konsumsi nih, harusnya kena PPN. Ya, harusnya kena PPN nih, yang beras premium ya. Nah, makanya sekarang mulai digeser nih. Bukan menjadi non BKP, tapi menjadi BKP yang dibebaskan. Nah, suatu saat akan dipilah tuh mekanismenya. Pembebasannya dikurangi, gitu misalnya.
Yang premium tidak dibebaskan. Sebenarnya mungkin ada 3 yang mau ditembak gitu. Beras, apalagi pendidikan. Pendidikan itu kan harusnya ada subsidi silang ya. Sekolah, eh, zaman saya, sekolah negeri itu yang paling top kan, zaman saya. Sekarang udah bergeser ya, swasta yang paling top. Dan luar biasanya adalah bayarnya mahal. Boarding, bayar mahal, fasilitasnya lengkap. Nah, mungkin sekarang posisinya dibebaskan. Posisinya masih dibebas. Mungkin suatu saat akan dipilah tuh, mana yang kena, mana yang tidak kena. Supaya tadi, karena prinsip keadilan. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi yang ditanyain Bu Elga ya, Mbak Elga kan? Mbak Elga yang ini ya, Mbak. Nih, yang ini kan. Nah, ini namanya pajak daerah. Ya, pajak daerah. Ya, makan minum disediakan di hotel dan sejenisnya itu pajak daerah. Oke, nih no doubt lah ya. Oke, udah oke semua. Nah, ya, silakan. Kalau yang hotel, dia ada pajak daerah dulu kan? Ada. Biasanya kan hotel ada tagihan servis juga tuh, Pak. Ah, Nah, Untuk servis charge-nya sendiri kena PPN nggak, Pak? service charge-nya ya? Iya, biasanya ada tuh ya. Ya, seingat saya kayaknya enggak. Oh, oke. Tapi ada satu yang di hotel itu kena. Bukan satu, ada beberapa yang di hotel kena. Penyewaan ruangan yang fungsinya bukan sebagai hotel. Oh, kayak tempat meeting atau apa gitu ya. Bukan, itu masih posisinya masih sebagai hotel. Eh? Ballroom gitu yang disewakan. Contohnya adalah sewa ruangan untuk ATM misalnya. Oh, Sewa ruangan untuk jualan. Kadang-kadang di hotel kan ada jualan buat souvenir, tenan-tenannya dia gitu ya. yang tenan-tenannya. Nah, itu kena PPN. Oh, Itu kena PPN. Ya, tapi sepemahaman saya untuk service charge yang itu menjadi common proses bisnisnya hotel, itu enggak. berarti itu include Ya, sebagai bagian dari sebagai jasa pajak, hotel ya, ya. masuk Tapi ke pajak daerah tadi ya, itu ya. berarti Terima kasih, masuk Pak. pajak daerah. Siap. Kita biasanya ada break. Alhamdulillah. Jelasin. Kemana kita breaknya? Kopi break apa? Oh, kopi break ya. Siap. Oke. Silakan ngopi dulu. Silakan Mbak Ardial. Oke, teman-teman, kita break ya sekitar 14 menit. Nanti kita join lagi di 10.30 ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat ngopi. Kedengaran?
Mungkin ya. Yang di Zoom adalah ada juga pertanyaan begini. Ketika saya ketemu dengan teman-teman yang di UMKM, persepsi mereka kan harusnya yang bayar pajak itu perusahaan-perusahaan gede, bukan? Karena mereka yang duitnya banyak. Tapi ketika saya lagi in-house training di perusahaan-perusahaan besar, komplainnya beda lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa yang bayar cuma saya aja ya Pak? Emang yang lain bukan warga negara Indonesia? Gitu. Pertanyaan perusahaan besar itu begitu. Jadi angle untuk proses pembayaran pajak itu bayarnya sama, tapi angle-nya atau prinsip keadilannya itu bisa beda. Dan kita harus bisa, menurut saya, dari sisi saya sebagai pengajar privat ya, nggak cuma teknis apa tadi proses PHBL daftar lapor, tapi nyampe juga saya harus bayar pajak walaupun masih kecil. Karena diharapkan tadi bisa ketemu matching antara perusahaan gede yang persepsinya perusahaan gede dengan persepsinya perusahaan yang kecil. Ya, perusahaan kecil kan berharap untuk membesar. Nah, nanti akan punya perasaan yang sama dengan perusahaan yang besar. Ya, pakai ini. Oke, terima kasih banyak nih Pak Eko insight-nya nih. Jadi tadi sorry teman-teman yang di online, kita di offline ada diskusi mungkin di luar topik PPN ya. Dan Pak Eko open untuk itu gitu. Oke teman-teman, karena sudah menunjukkan waktu jam 10:38, kita lanjut materi PPN kita ya. Oke, silakan Pak Eko. Ya, siap. Terima kasih. Ada Mas Reza. Selamat siang Mas Reza. Oh, udah siang ya. Bu Rosa, ibu guru kita. Ya. Terus Mas Andika. Kalau saya sebagai dosen biasanya Bu Rosa, saya lebih senang dipanggil Pak Guru dibandingkan jadi dosen. Karena guru itu kayaknya apa namanya? Menurut pendapat saya pribadi ya, itu long life achievement gitu. Guru yang paling diingat oleh kita itu siapa? Kemungkinan besar mostly dari kita itu guru SD. Betul. Benar, Pak. Sebagai orang yang apa baru pertama kali ketemu dengan apa pendidik formal gitu ya. Pendidik sebelumnya kan mungkin guru ngaji, mungkin ayah ibu kita dan sebagainya. Ya jadi saya boleh memanggil Mbak Rosa dengan Bu Guru ya atau Bu Dosen. Bisa, Pak. Hari dosen juga nggak ada, Pak. Adanya hari guru, Pak. Oh gitu ya. Oh ya, ahli ahli dosen nggak ada ya, ahli guru. Siap, siap. Email guru. Siap. Oke, ya lanjut ya. Ya, Mas Batangan nih, ini salah satu yang mungkin teman-teman perlu koleksi.